Shalom, bersama dengan saya Nisha Gunal, hamba Tuhan yang mau dipakai lebih lagi. Hari ini saya akan interview anak-anak Tuhan yang dikasihi. Dalam rancangan ini, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan sudah tentu menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Dalam video ini, mungkin ianya memiliki hubungan yang sama dengan Anda. Mari sama-sama kita saksikan. Bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan kita dapat Amin. berkumpul di sini ya. Jadi hari ini saya mau menumbuh Kuya dalam, ya sudah tentu kan Kuya sebagai pastor dalam gereja Immanuel Rema Blessed Church. Jadi saya sebagai penumbuh hari ini saya ingin mengetahui ya perjalanan hidup Kuya sepanjang pelayanan itu. Boleh. Saya akan kongsikan dari sebelum saya mengenal Tuhan dan sampai saat ini. Jadi kalau sepanjang pelayanan yang sudah Kuya mulai itu, jadi bagaimana Kuya mengenal Tuhan, atau bagaimana Tuhan ya menggunakan Kuya lah lebih lagi untuk dalam pelayanan yang sudah Kuya jalankan selama ini. So untuk semua yang ada di sana, saya melayani di gereja Immanuel Rema Blessed Church Keningau, dan saya sudah melayani, diizinkan Tuhan dengan kasih karunia-Nya melayani di gereja IRBC Keningau sudah kurang lebih 5 tahun. Dimulai pada tahun 2018, dan sebelum saya cerita bagaimana saya pikir saya mau kongsikan bagaimana background hidup saya sebagai orang yang percaya. Dan saya lahir di Lahadatu, Silam Lahadatu pada tahun 1985 bulan 10 tanggal 2, dan saya ada 3 orang adik-beradik dan saya yang kedua. Saya punya abang nama Deendro, adik saya Timothy. So lahir memang Christian background. Christian background, and then memang kalau dari sebelah dato dan nenek saya, mereka daripada latar belakang Roman Catholic. Alright, so what happened is apa yang terjadi adalah mami saya yang pertama sekali join born again. Dia join di Kalvari Karismatik di Lahadatu. So waktu itu, jadi saya memang lahir daripada born again background, cuma papang saya yang Catholic. Then what happened is kita memang berpindah-pindah dari Lahadatu ke Sentakan, terus sampai Sipitang. Ini di sana momen dimana saya dibaptis. Ya kan, kalau kita semua sudah dibaptis, kalau kita umur 12 tahun, kalau born again 12 tahun kita memang dibaptis. But saya tidak tahu orang lain, tapi untuk saya pada waktu itu sangat rasanya tidak ada apa-apa arti. Ya kan, macam mana kalau iya, karena baptis, waktu dibaptis itu saya merasa nothing. Dan firman Tuhan itu sendiri katakan, unless you are born again, you can never enter the kingdom of heaven, kan? Jadi ketika saya baptis dan tidak ada perubahan sama sekali. Kemungkinan saya percaya pada waktu itu saya tidak mengerti apa itu pertobatan. Dan saya juga percaya pada waktu itu saya tidak mengerti apa itu pembaptisan. Jadi menjalani hidup saya di umur 12 tahun yang sudah kenal banyak hal-hal jahat, termasuk rokok, arak, dadah belum lagi waktu itu, pornografi, gangsterism, dan banyak lagi kejahatan yang saya buat waktu itu. Jadi ketika itu belum mengenal Tuhan betul-betul lah. Hanya kenal ya Tuhan itu ada, kita semua begitu kan, Tuhan itu ada, but untuk mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan Yesus itu tidak ada. Jadi bagaimana Tuhan menegur, ataupun bagaimana Tuhan bekerja, dia pakai Kuya dan sekarang Kuya menjadi pastor. So begin daripada Sipitang. Sekali lagi saya katakan
beranjak dewasa daripada 12 tahun sampai ke 17 tahun, di mana akhirnya saya sempat turning point, saya sempat mengikuti Tuhan 1 tahun pada tingkatan saya percaya itu tingkatan 4 saya rasa, atau tingkatan 3. 1 tahun saya betul-betul mengikuti Tuhan, but itu hanya untuk apa? Karena itu yang salah arti juga. Karena waktu itu saya ada teman wanita yang Kristen juga, dan itu yang membuatkan saya semangat, bukan Tuhan. Jadi akhirnya saya mau setia kepada Tuhan itu karena girlfriend, bukan pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi ketika kami break, the following year saya down habis. Di sana daripada budak yang baik, begitu saya break, saya putus cinta, saya jadi budak yang jahat lagi balik. Dan jahatnya minta ampun, setiap hari pergi sekolah, begaduh, setiap hari di sekolah mesti ada saja budak yang saya akan pukul dengan saya punya kawan. Dan bila begitu di sana ada terjadi satu kali ketika saya habis SPM, ada abang saya accident, dan saya rasanya macam mau larikan diri. So selama saya masih muda, dan saya mau ajak untuk anak-anak muda di luar sana, please whatever you do, kalau apapun keadaan kau, jangan pernah lari dari rumah. It's a bad choice. Oke, so saya lari dari rumah 2 kali, but at the end of the day saya kembali balik kepada orang tua saya. Jadi waktu itu masih bujang, dan saya sempat ke Semenanjung, dan begitu saya lari di sana, first time saya kenal syabu, first time saya kenal dada, dan mulai bergulumang di dalam dada, dan mulai ketagih, mulai jadi addiction di dalam hidup saya, dan akhirnya pergi Semenanjung, dan sampai saya ditangkap oleh karena dada, masuk penjara di Sungai Buloh 2 bulan lamanya. Dan Tuhan ajar saya di sana, tapi tidak mau bertobat juga, ya kan, balik macam yang di dalam Wahyu pasal 9 ayat 20-21, manusia tidak mau bertobat. So begitu saya dalam penjara, hanya di dalam penjara saya bertobat, tapi bila saya keluar sama balik kepada kehidupan yang Iya. Oke, begitu saya balik dari Semenanjung, dan saya kenal istri saya, Ate Ruby. Dan waktu itu tahun 2006 mengenal dia, terus kita di sana pertama kali saya jadi jemaat IRBC. Oleh karena dia yang yang melayani di gereja IRBC pada waktu itu. Dan pada waktu itu 2 tahun kemudian selepas kami berkawan, kami ambil nikah, kami berkawin. Oke. Oleh karena dia mengandung, dan kami kawin. So di sana it's a new challenge lagi untuk saya, karena dengan umur yang paling muda, umur saya waktu itu 23 tahun, dan Ate Ruby umur 20 tahun pada waktu itu. Dan challenging dia di sana adalah ketika menjalani hubungan suami istri, rumah tangga. Ini is a big challenge. Dan saya juga mau katakan yang di luar sana, kalau kamu sedang menjalani ataupun membina rumah tangga, saya hanya mau encourage kamu, let God be the center. Biar Tuhan yang menjadi kepala, biar Tuhan yang menjadi pusat hubungan suami istri. Kalau tidak, pasti akan berantakan. And then saya cerita tentang bagaimana saya menjalani, dan kami sedang sampai saat ini kami sudah menikah more than 12 years, 12 tahun. Dan struggle-nya kami sedikit bercerai itu hampir 3 kali. 3 kali. Hampir 3 kali. Dan istri saya pada waktu itu, anak-anak saya, dan pertama 3 perempuan itu, dan istri saya Ate Ruby sangat kurus, sangat tidak boleh urus di hidup dia karena tekanan oleh yang saya buat, karena saya waktu itu ganti-ganti perempuan, tukar-tukar perempuan, dan minum arak, mulai judi, mulai tidak peduli dengan keluarga. Dan saya hanya menikmati, enjoy hidup saya sebagai seorang yang sudah berkeluarga, yang tidak bertanggung jawab.
Jadi di sana turning point dia adalah ketika yang terakhir saya nekat tahun 2016 saya nekat, saya katakan saya tidak mau hidup dengan kau sudah. Dan waktu itu sangat susah karena saya kawin dengan dia tidak punya paspor. Yang salahnya saya sebenarnya, yang salahnya saya karena saya yang patut tanggung dia. Ya kan, tapi oleh karena alasan demi alasan untuk supaya saya memuaskan nafsu saya dan saya salahkan dia yang ya saya tidak patut kawin dan saya patut cerai dan semuanya. Dan pada akhirnya Tuhan bawa saya kepada satu momen di mana saya tidak boleh pergi mana-mana. Dan hanya satu tempat yang saya boleh pergi, yaitu lari kepada Tuhan. Dan di sana turning point tadi, soalan kamu tadi, macam mana Tuhan bawa saya supaya dapat mengenal Dia. Dan pada ketika itu, akhirnya yang saya lihat adalah seburuk apapun saya, sejelek apapun saya, istri saya yang saya tolak, yang saya reject, itu yang masih mau dengan saya. Tetap setia bersama Tetap denganku ya. ya, tetap setia, tetap mati-mati mempertahankan rumah tangga kami. Dan untuk saya ketika itu juga waktu itu Keningau, orang-orang di Keningau yang kenal saya waktu itu sudah give up. Tanya istri saya, dia bilang lebih bagus kalau kasih tinggal kau punya suami yang tidak guna seperti itu tidak patut dipertahankan. Jadi ketika saya mendengar itu saya hancur hati saya. Kenapa saya sanggup buat dia seperti itu. Dan pada akhirnya Tuhan buka jalan, Tuhan provide semua ongkos untuk supaya paspor dia valid, paspor dia sah, dan saya yang jamin paspor dia oleh ada satu woman of peace, yaitu anti kami sendiri, anti saya sendiri yang menolong pada waktu itu. Dan di sana ketika saya mulai paham tentang pertobatan itu untuk tidak melakukan dosa lagi. Dan di sana saya mulai belajar yang saya harus hadapi dunia ini bersama dengan istri saya dengan ialah perkara yang sudah terjadi ya kan. Tapi sejelek apapun kita, seperti dalam Lukas 15 ya kan, the prodigal son, sebau apapun anak itu, Tuhan masih mau bersama masuk di dalam tempat dia. Jadi itu adalah sebelum Yes. Kuya mengenal Semalam. Tuhan, ya. Jadi Kuya melakukan banyak perkara yang jahat, yang tidak sepatutnya, Perkara, terjebak di dalam dunia dada, rokok, pornografi dan sebagainya. Jadi Kuya mengenal ataupun mengerti arti pertobatan itu ketika Kuya dibantu oleh anti Kuya gitu. Iya, dan dari sana saya tengok the grace of God, bagaimana Tuhan pakai dia untuk menolong kami. Dan saya melihat dan mulai belajar what is the meaning of the love of God, kasih Tuhan itu seperti apa, dan kenapa perlu kita harus bertobat. Mesti kita harus bertobat. Kenapa? Karena Dia itu Allah yang baik. Dia mau kita selamat, hanya itu yang Dia mau dalam kehidupan kita. Dan untuk saya dari dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya seperti ini. Saya tidak pernah imagine, saya tidak pernah bayangkan yang saya ini boleh bertobat, saya ini boleh melayani Tuhan, saya ini Tuhan masih mau memakai saya sejelek seburuk apapun saya, di keadaan seperti saya yang waktu itu, waktu belum mengenal Tuhan. Dan di luar, untuk saya itu sangat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil. Amin. Jadi kalau mengikut itu waktu zaman dewasa dan Kuya beranjak di alam pernikahan, itu banyak dia punya challenge. So dia punya so I can see dari Kuya punya kehidupan that yang Ate Ruby keep macam
push Kuya untuk mengenal Tuhan. Dia tetap Ya, bertahan sama Kuya tetap untuk bertahan. dan mendorong Kuya untuk terus Betul. supaya Kuya kenal Tuhan. Yes. Dan saya melihat di sana Kuya punya, saya mau tahu apa Kuya punya perasaan yang ketika Kuya benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Wow. Wow. Dan sebelum ada ruang Tuhan buka, karena Dia adalah waymaker, ya kan? Tuhan kita adalah waymaker yang membuka jalan kepada kita tanpa kita jangkakan waktunya, karena sesuai waktu Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pada ketika itu saya hanya mau sharing. Dan anak-anak di luar sana, kalau ibu bapak kamu keras, ibu bapak kamu sedikit encouragement ya Syah, untuk anak-anak di luar sana. Kalau mamang papang kamu, bapak mama kamu yang masih keras untuk mau bertobat, keep on praying for them. Karena anak-anak saya ada 3 anak waktu itu, 4, si Jeremiah masih kecil waktu itu, si Chelsea, si Feby, si Meme. Dan mereka berdoa seperti ini, dong katakan, waktu itu saya baru mau tidur dan saya tidak pernah ikut orang berdoa, jarang sekali. Tapi ketika saya dengar anak saya berdoa gini, dia katakan, Tuhan kasih jadilah bapak saya jadi pastor. Saya ketawa. Karena apa saya ketawa? Karena cita-cita saya tidak pernah impikan, saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pastor, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk melayani. Dan saya ketawa waktu itu. But then after beberapa tahun kemudian, it all happens di conference, dan saya akan ceritakan nanti bagaimana Tuhan berbicara. Nanti Allah itu Allah yang hidup, dan Allah itu Allah yang mengenal isi hati kita. Nah, jadi sebelum Kuya betul-betul dipakai oleh Tuhan sebagai pastor, apa cabaran-cabaran yang Kuya hadapi? Okay. Godaan-godaan sebelum Kuya benar-benar dipakai sebagai seorang pastor. Oke, so begitu saya bertobat, saya bekerja waktu itu di KK, dan saya ambil dulu kalau waktu sebelum bertobat, waktu saya tidak mengenal Tuhan, ketika saya bekerja di KK, saya tidak bawa keluarga saya. Tapi begitu saya mengenal Tuhan dan mulai belajar apa itu dosa, macam mana untuk supaya tidak mengulangi, keep on sinning the same sin that I do, ya kan, untuk melakukan kesilapan yang sama berulang kali. Akhirnya saya belajar untuk saya bilang mari kita pindah di KK. Dan waktu itu saya masih bekerja, tapi saya masih melayaninya secara pribadi. Dan saya masih merokok waktu itu. Saya ingat masih dari sini saya tidak merokok. Saya ingat waktu itu saya dengan si Mudi pergi KK, sebab memang ada satu jemaat di gereja waktu itu. Dia katakan, boleh bawa anak saya Kak, dia bilang, untuk kerja sama-sama. Dia kebetulan waktu itu ada satu restoran yang mau dibuka, dan saya sebagai manajernya. Jadi saya bawa si anak muda ini. So ketika pergi, karena lama tidak bekerja, karena ya kan banyak yang terjadi, dan reconciliation dengan istri, dengan anak-anak, dan urus paspor semua. Akhirnya saya tidak bekerja untuk beberapa tahun. Dan saya lupa pressure dia macam mana. Jadi ketika first day kami buka restoran, saya stres. Akhirnya saya jatuh balik kepada rokok. Yang lain tidak perempuan, tidak alkohol, tidak dada, tidak, cuma rokok. But saya adalah orang yang daripada banyak orang yang rededication balik. Rededication maksudnya adalah saya dibaptis 2 kali. Dan kuasa baptisan itu memang sangat besar kuasanya. Ketika kita benar-benar percaya dan benar-benar nekat. Karena pembaptisan itu dying for self kan. Dying, mati untuk mati bersama Kristus. Dan pada waktu itu saya sangat susah untuk tolak staff saya yang bagi saya rokok. Dan saya juga tidak boleh menahan diri saya untuk membeli rokok. Dan ketika itu tapi puji Tuhan ada satu pastor yang melayani saya di restoran di Lintas waktu itu. Setiap pagi dia datang, dia bilang, mari kita sebelum kamu buka restoran, mari kita buat Bible study. Jadi di sana saya semangat, sekalipun saya masih merokok. Dan akhirnya
saya betul-betul berhenti. Dan saya join join Kingdom City Church yang ada di Keke, and then ada satu conference dan Tuhan pun masih bekerja karena waktu itu anak saya 3 orang ini tidak ada surat yang maksudnya ada surat beranak tapi bukan warga negara. So what happened is dorang sangat mustahil untuk boleh terbang ke KL. Itu satu. Nomor 2, seperti biasa kami tidak punya duit. Untuk saya dengan 4 orang anak dan istri saya itu perlu ribuan ringgit untuk tambang saja. Iya. But dari awal tahun sampai bulan 10 itu saya berdoa, kami berdoa, berpuasa, kami betul-betul tempatkan diri kami, Tuhan kami tahu Engkau akan bawa kami ke KL, but dengan iman yang betul-betul tidak ada duit, tapi punya iman yang percaya Tuhan akan bawa kami ke KL. Dan out of tanpa kami jangkakan Tuhan buka jalan antara anak-anak Kingdom City Family yang tolong kami semua. Dan kawan saya cakap, Pastor Fiona waktu itu dia katakan, kamu mau pergi conference satu keluarga? And we are saying yes. And then waktu itu dorang gabung duit untuk ongkos kami pulang dan balik pada waktu itu. Dan luar biasa. Amin, Allah kita yang sangat luar biasa yang kita sembah. So dari sana turning point untuk saya menerima panggilan Tuhan itu ketika 2 tahun sebelum konferensi itu saya dalam hati saya ketika betul-betul bertobat, dalam hati saya adalah saya katakan dengan Tuhan, Lord, here I am, use me. Tuhan, ini saya, pakai saya. Untuk setiap 2 tahun, selama 2 tahun dan setiap altar call yang ada di gereja manapun, saya orang pertama yang lari, yang dulunya tidak mau pergi altar call, ditolak-tolak oleh bini, oleh mama ya. Tapi ketika saya bertobat, benar-benar bertobat, dan ketika itu waktu itu saya mulai mengerti dan bahwa hidup kita ini harus kita serahkan untuk Tuhan, harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi setelah cabaran-cabaran yang Buya hadapi itu, ya, macam terjebak dengan rokok, itu adalah cabaran yang Buya sangat berat coba untuk keluar daripada dunia itu. So kemudiannya apa Buya lakukan selepas menyertai conference dan altar call, setelah pergi sendiri itu adalah panggilan Roh Kudus. Yes. Dan jadi sepanjang itu Buya adakah benar-benar Buya sudah mengikuti Tuhan ataupun percaya benar-benar Tuhan dan Buya tidak melakukan apa-apa sudah setelah itu? Struggle-nya masih ada, tapi tidak seberapa kuat lah. Struggle-nya masih ada tapi tidak seberapa kuat yang ketika belum bertobat. Ya kan, karena iblis itu tidak pernah senang dan dia mau kita jatuh, jangan datang kepada Tuhan. Dan turning point dia adalah ketika kita punya desire, hati yang seperti saya katakan, Tuhan, ini hidup saya, pakai saya. So for 2 years di dalam di dalam hati saya hanya itu, saya nangis karena saya mau dipakai Tuhan. Nah, itu satu. Dan saya percaya juga firman Tuhan katakan itu desire yang Tuhan letakkan di dalam hati kita, supaya Tuhan tengok sejauh mana kita setia, sejauh mana kita benar-benar mau desire hati kita ini Tuhan penuhi. Dan sekarang saya mau mengetahui bagaimana Buya memulai Buya punya pelayanan di dalam gereja Emmanuel Rema Blessed Church. So itu mulai di conference waktu itu di tahun 2018 bulan 10, dan ketika itu masih balik. Saya tidak pernah ada bermimpi untuk mau jadi pastor ataupun melayani Tuhan di gereja, apalagi selepas semua yang sudah terjadi ya kan, apalagi di Keningau, karena semua orang kenal saya
Karena semua orang tahu istri saya dan rumah tangga kami berantakannya minta ampun. Jadi pada waktu itu di conference Kingdom City itu berlangsung 3 hari. Tanggal 30, tanggal 1 Oktober tanggal 1, 2, 3 waktu itu. Dan tanggal 2 so happen, dan saya percaya ini rencana Tuhan, bahwa itu adalah ulang tahun saya. Ulang tahun saya yang ke-33. Dan pada malamnya first conference saja saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di Sunway Pyramid Ballroom waktu itu. Dan saya masuk saja di tempat conference, dan saya bersama saya tidak kenal siapa di sebelah kiri kanan saya, dan kami menyembah, dan saya mulai menangis start saja conference sampai selesainya. And then the next day begitu kami balik merasa puas kan, merasa sangat dipuaskan oleh kuasa Roh Kudus pada waktu itu. Ketika saya balik dan Ruby tiduran, istri saya tidur, anak-anak saya semua tidur, dan saya katakan, saya bilang saya tidur nanti karena saya mau merayakan ulang tahun saya sendirian bersama dengan Tuhan. Dan saya ingat lagi pada waktu itu saya sudah sign kontrak di Jollibee KK, dan sepatutnya saya menjadi assistant manager di sana dengan gaji yang lumayan pada waktu. Dan waktu itu kebutuhan saya hanya untuk mau memelihara keluarga dengan gaji yang tinggi, ya kan. Lepas itu sudah sign kontrak dan saya sendiri interview lewat daripada Zoom, dan saya diterima, puji Tuhan. Dan saya sempat katakan dengan pastor Kingdom City, "Pastor, guess what?" Saya bilang saya diterima kerja. Dan pada malamnya, tanpa saya tidak menjangkakan, ketika saya berdoa, saya bilang saya berlutut dan berucap syukur kepada Tuhan. Saya berdoa menyembah, dan saya dengar suara Tuhan. Saya tidak tahu itu dengar di telinga atau di pikiran atau di hati, tapi suaranya begini, dia katakan, "Di umur kau yang 33 ini saya akan mulai pelayanan dalam hidupmu." Dia katakan Yesus mengakhiri pelayanan dia umur 33 tahun, dan kau saya akan mulai 33 tahun. Ketika saya dengar itu saya diam. Dan saya excited betul karena Jollibee saya sudah terima kontrak 2 tahun. Lepas itu untuk training saya harus terbang ke Singapura untuk 15 hari. Dan saya pikir, wah, blessing after blessing, favor upon favor kan. Dan tidak saya jangkakan ketika balik dari conference. Pastor mendiang Pastor Oscar. Dia katakan, "Boleh saya jumpa kamu?" Waktu itu kami masih di KL, dan begitu kami balik dia katakan dengan istri saya Ruby, dia bilang, "Boleh saya datang ke rumah kamu?" Dan of course pastor pula kan, jadi tidak akan kita tolak dia. Jadi ketika dia datang, nomor satu yang dia masuk dalam rumah kami, dan dia katakan, "So macam mana?" Dia bilang, "Macam mana conference?" Dia cakap begitu. Terus dia katakan, "Kamu ada dengar apa-apa daripada Tuhan?" Dan itu sangat stuck. Di sana maksudnya mendengar suara Tuhan. Iya. Gitu. Kamu ada dengar apa-apa suara daripada Tuhan? Saya sangat terkejut karena saya tidak sharing dengan si istri saya waktu itu. Saya tidak kongsikan bahwa saya dengar suara Tuhan di malam ulang tahun saya, tapi saya diamkan itu. Dan ketika mendiang Pastor Oscar katakan, saya diam. Dan pada waktu dia masuk, dan tujuannya adalah untuk supaya dia minta kalau kami boleh melayani di Emmanuel Rema Blessed Church Keningau. Pada waktu itu saya sudah terima kontrak kerja, saya terima hanya mau terbang ke Singapura dan hanya mau kerja. Tapi ketika sekali lagi ketika kita dengar suara Tuhan, Tuhan itu bagi pilihan, ya kan? Nah, kau mau yang mana? Yang ini baik, ini juga baik. Waktu itu saya sangat berat hatinya ini sense of, karena saya sudah terima kerja yang saya dream of. Kerja, position, gaji yang saya impikan. Yang kedua adalah desire hati saya. Ingat lagi, balik lagi 2 tahun. Saya melutut, Tuhan ini saya menangis-nangis. Ini saya pakai saya mau melayani. Whatever you want, I will do it. So kedua-duanya saya bingung. Bingung mana satu mau pilih. Iya bingung karena kedua-duanya tuh luar biasa. Ini dream job saya untuk pelihara keluarga saya, tapi ini desire hati saya.
Dan saya sangat bingung sampai saya ada satu sakit yang saya tidak pernah rasa sakitnya. Dan waktu itu saya keluar, yang saya ingat lagi di Taman Kendara Keke. Saya keluar dan saya bilang, habis kami waktu itu mau buat minuman malam. Dan saya pergi beli Nescafe, dan ketika saya keluar saya tengok di langit. Karena mungkin terlalu lama tengok langit, sakit di sini. Jadi itu sakit betul dan membuatkan saya terpaksa berhenti kerja pada waktu itu. Saya terpaksa, habis saya tidak boleh menoleh gini. Jadi saya tanya Tuhan, saya bilang, Tuhan, betulkah ini panggilan? Betulkah ini yang kau mau saya buat? Inikah yang jawaban doa selepas 2 tahun? Dan istri saya seperti biasa, dia anak yang melayani Tuhan dari kecil. Dan dia melayani Tuhan dari umur 10 tahun sampai sekarang. Dan dia excited, mari Bi. Saya bilang, saya jawab dengan dia, tidak semudah yang kau pikirkan. Karena ada anak, ada istri yang mau disuap makan dan sebagainya. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. I have decided to follow Jesus dan no turning back. Akhirnya saya cancel kontrak saya dengan Jollibee. Dan operation manager itu tanya saya, kenapa? Pertamanya kamu excited betul kan? Pertama, wah kamu excited betul mau ini kerja ini sanggup buat. But sekarang kenapa tiba-tiba? Karena dia balik-balik pos saya. Pasport mana? Sebab saya mau snap, mau beli tiket dan so on. Jadi akhirnya saya katakan, saya minta maaf men. Saya terpaksa di cancel ini kontrak. Dia tanya kenapa? Sebab saya mau melayani Tuhan. Simple. Yes. Lepas itu dia katakan, wah, oke, saya paham. Dia bilang, may God bless you. Dan saya nangis waktu itu. Dan Tuhan bawa lagi kepada dimana poin pertama, the first day, first moment yang saya melutut dengan dia. Ketika Tuhan terima saya, peluk saya, embrace saya, sejelek apapun saya. Dan Tuhan membawa saya balik karena itu adalah desire hati saya. Sampai hari ini itu menjadi kekuatan untuk saya dan harta yang saya tidak boleh lepaskan oleh apapun yang terjadi. Dan seterusnya saya mau bertanya juga, ya, kan seperti yang kami tahu, yang Mahawakuyat tidak mempunyai pendidikan tentang keagamaan. Yes. But persoalan terbesar saya yaitu bagaimana firman yang disampaikan itu yaitu memberkati dan membangun setiap jemaat dan anak muda mudi yang ada di dalam gereja Immanuel Rhema Blessed Church itu. Karena begini, ada satu bapak rohani saya yang dipanggil Tatai Boy. Pada waktu itu juga ketika international team Philippines, dan dia selalu katakan oke, global tayo. Dia bilang mari kita global, dia bilang secara global. And then saya punya sebagai petobat baru join mereka ini, dan ada satu conference juga itu adalah saya lupa pada tahun berapa, dan dia katakan seperti ini, dia bilang untuk join conference di Likas waktu itu. Ini saya jawab sama istri saya tidak mau join, dan dia katakan saya bayar untuk kau, saya bayar kau tambang dan semua, dan saya katakan saya tidak mau ikut. Karena waktu itu saya sudah bertobat tapi masih merokok gitu. Jadi pada malamnya saya Facebook di rumah anti saya masih merokok. Ketika waktu itu masuk Messenger di Facebook saya, dan itu saya tengok dari Tatai Boy. Dan ketika saya klik, begitu saya klik dia katakan saya berdiam bersama Tuhan dan saya dengar nama kau disebut. Waktu dia katakan begitu, saya menangis. Dan saya buang rokok saya, dan saya katakan kepada istri saya semua itu. Dan saya ingat lagi pada waktu itu saya tanya dia bilang, jadi Tai macam mana saya? Dia bilang perlukah? Saya bilang dengan dia perlukah untuk saya masuk Bible School, masuk teologi and so on, supaya saya mau dipakai Tuhan. Dan dia katakan gini, Tuhan Yesus sudah dekat mendatang. Jadi itu satu klik untuk pikiran saya bahwa itu betul, ya kan? Sangat betul, dan itu sangat apalagi saat ini kedatangan Tuhan itu sangat dekat, dan kita tidak siapapun yang kita tahu kan. Jadi saya katakan jadi Tai macam mana?
Dan dia juga salah satu hamba Tuhan yang katakan tiba-tiba waktu itu sebelum melayani saya hanya bawa dia bikin bawaan, melayani bersama dia, dan dia katakan gini pada pagi-pagi itu dia katakan, Vincent, dikatakan satu hari nanti kalau kamu jadi pastor, oke, jangan pernah potong, jangan pernah cut off hadirat Roh Kudus. Dan saya heran, saya bilang si Tatai, saya bilang dia dalam hati saya itu mustahil. Jangan, tidaklah Tai, kenapa pula saya mau Saya bilang tidak, satu hari nanti kalau kau ada gereja di Sakap, kalau kau ada gereja sendiri, kau jadi pastor, kau jangan potong hadirat Roh Kudus, biar dia flowing. Dan akhirnya saya diam, karena saya tidak tahu setiap kali dia katakan sesuatu itu punya sangat ada kuasanya. Dan dia katakan seperti ini, kau tidak perlu untuk pergi ke Bible School, hanya belajar firman Tuhan, berdiam bersama Roh Kudus akan ajar, dan kau belajar juga pada waktu itu. So itu menjadi dasar saya, sehingga saat ini, apa sih ya tajuk untuk sekian tahunnya, saya pun tidak tahu dari mana tajuk itu datang, dan saya belajar lewat daripada tajuk-tajuk yang Roh Kudus berikan, sehingga saya belajar dan belajar bersama jemaat. So tidak ada konteksnya yang saya yang mengajar, tapi saya belajar bersama jemaat secara didasari dengan firman Tuhan. Dan makanya begitu saya masuk waktu itu, saya puji Tuhan karena gereja pusat senior pastor Jeffrey, dia tidak katakan yang penting kau punya hati di shepherd heart untuk menggembalakan domba Tuhan, dia katakan. Dan akhirnya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hati saya, everything in the Bible, semua yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, lakukan itu, pelajari itu, dan kongsikan itu. Segala sesuatu yang bukan ada, yang tidak ada dalam kebenaran firman Tuhan, jangan ajar, jangan kongsikan, jangan pelajari, dan jangan praktek. Karena firman Tuhan itu hidup, dan yang membuat kita bertobat itu lewat daripada firman Tuhan, bukan daripada motivational speaker ataupun kata-kata membangun yang bukan berasaskan firman Tuhan. Tapi segala sesuatu, kadang-kadang kebenaran kebanyakannya kebenaran itu menyakitkan, ya kan? Either kita mau terima atau tidak, karena kebenaran itu memang kenyataannya menyakitkan. Jadi begitu Tuhan antar saya dengan istri dan keluarga untuk melayani di IRBC, saya katakan gini, the first day saya katakan, Tuhan antar kami di sini not to please you, not to please me, tapi to please Him. Untuk menyenangkan hati Dia, bukan untuk menyenangkan hati jemaat gereja, bukan juga menyenangkan hati saya, menyenangkan hati Tuhan. That's the bottom line. Jadi pada waktu itu saya tidak tahu kenapa sampai hari ini firman Tuhan yang saya belajar dan mengajar dan sama-sama pelajari sangat keras, sangat karena saya tidak tahu kenapa seperti itu, dan saya percaya Tuhan punya tujuan dan rencana, karena kita ini the body of Christ, tubuh Kristus yang menyatu. Dan saya percaya untuk gereja IRBC juga kita punya calling yang tersendiri, ya kan? Kita punya calling yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang sudah dimulai oleh mendiang Pastor Oscar dan sampailah sekarang. Dan ini akan berterusan karena gereja ini dimulai oleh kuasa Roh Tuhan. Amin. Jadi untuk saya dan untuk yang di luar sana, bila kamu pikir, dan kalau mungkin saat ini kamu anak muda ataupun kamu seorang dewasa yang Christian tapi tidak mengerti what is the meaning of Christianity dan tidak mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan, ini sangat penting, Syah. Karena menjadi seorang Kristen bukan hanya Kristen IC, bukan menjadi hanya Kristen tradisi, tapi menjadi Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar mau mengikuti teladan Kristus Yesus, ya kan?
saya mau akhiri ini. Tuhan Yesus katakan, mau mengikuti saya, pikul salib, sangkal diri. Selain daripada itu, kita tidak layak mengikuti dia. Gitu, saya sangat ya diberkati. Pertama sekali sungguh diberkati dengan ya dari Thank you, Sha. awal kehidupan Kuya, since dari Kuya ya, since Kuya born tuh sehingga Tuhan Kuya dipakai Tuhan itu saya sungguh diberkati dan saya mengucap terima kasih karena Kuya sanggup meluangkan waktu dan ya keberadaan Kuya di sini untuk terus melakukan perkara ini. Saya percaya anak-anak muda di luar sana juga harus belajar dan mencontohi, dan biarlah kita semua berdiri di atas dasar firman-Nya Tuhan. Amin, amin, amin. Dan thank you Sha juga untuk luang waktu untuk mulai podcast ini, dan kiranya podcast ini memberkati siapa juga yang di luar sana untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, dan ini ajakan sekalian ya. Ini ajakan sekalian. Kalau kamu adalah orang-orang Kristen, kalau kamu adalah entah youths kah atau orang-orang dewasa kah ataupun remaja yang pernah menjadi orang percaya, pernah melayani Tuhan, pernah mencicipi kasih karunia Allah, tapi tersakiti oleh beberapa perkara, disakiti oleh beberapa orang yang juga hanya manusia. Saya mau mengajak kamu, oke? Saya mau mengajak kamu. Ini pengajakan ini untuk semua anak muda, remaja, orang dewasa yang tidak beribadah di mana-mana gereja. Oke, yang malu, sakit hati, yang down, backslide or whatever, saya mau katakan kasih karunia Allah itu selalu ada untuk kamu. Dan seperti saya mau akhiri dengan ini, di mana kita boleh lari daripada kasih karunia Tuhan? Jawabannya tidak ada. Kembalilah kepada Tuhan, dan kami keluarga YRBC siap sedia untuk menolong, melayani kamu dan berjalan bersama kamu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya Pastor Vincent Makapili dan saya Nisha Gunaldonis. Sampai jumpa lagi. God bless. Bye. Sampai di sini sahaja perkongsian video kami pada hari ini. Semoga segala sesuatu yang dikongsikan dapat memberkati kehidupan Anda. Dan biarlah yang melihat dan mendengarkan video ini dapat memberikan feedback yang baik. Please like, comment, and subscribe bagi menambah baik lagi konten kami seterusnya. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan sebelum saya meninggalkan Anda semua, saya ingin mengongsikan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat tinggal.